Matius pasal 16 ayat 24. Apa Yesus bilang? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus sungguh-sungguh mengikut aku. Ini 3 syarat. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Banyak orang mau ikut Kristus tapi tidak mau memikul salib. Banyak orang mau ikut Kristus tapi tidak mau menyangkal diri. Banyak orang mau mengikut Yesus tapi tidak mau sungguh-sungguh taat kepada Dia. Padahal Yesus sendiri memberi penegasan. Engkau mau ikut aku tapi tidak mau menyangkal diri, tidak mau ikut salib, dan tidak mau sungguh-sungguh ikut aku, engkau tidak layak mengikut aku. Yesus Kristus tidak pernah paksa orang untuk ikut Dia. Tapi Yesus Kristus, saudara-saudara, saya akan jelaskan sedikit. Kalau orang baca tuh Matius 16 ayat 24, dia ada kalimat begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini ada 2 kata mengikut, bukan? Ada kitab Tamang yang kritis baca Alkitab, dia bilang, sebenarnya kok mengikut Yesus dia syarat cuma 2, menyangkal diri dan memikul salib. Tapi yang boleh tetap 3. Yesus bilang begini, dia bilang, coba baca. Setiap orang yang mau mengikut aku, 1, harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. 2 kali kata mengikut, 1 coba. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Tapi bilang enggak boleh, harus 3. Ternyata setelah diperiksa DP bahasa Yunani, haru unik sekali, saudara-saudara. Kita minta mau jelaskan bagaimana itu, tapi ada pengertian di dalam orang Tombulu, ada bahasa Tombulu yang menolong kita. Itu di dalam bahasa Yunani, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tuh kata mengikut di pertama dan mengikut kedua, dia menggunakan bahasa Yunani yang berbeda. Yang tidak sama, memang bahasa Indonesia mengikut. Yang pertama dia pakai opiso, yang kedua akoluteo. Opiso dan akoluteo itu sama, dia berarti mengikut. Bagaimana mengertinya? Ada contoh dalam orang Tombulu begini. Misalnya, ini mama tanya begini pada DP anak. Tole, kok kumiit? 1, kumiit artinya ikut. Anak akan tanya, mak bisa apa mak? Mau gimana jauh. Mak, kalau kita sudah capek dukung mak, beli apa Kadang-kadang tuh kata kumiit adalah suatu tindakan yang kadang-kadang diikuti dengan syarat-syarat tertentu, iming-iming tertentu, imbalan tertentu. Oke, iko mama, mar ada syarat. Jadi kumiit biasa dia arti iko memang, tapi biasa diikuti dengan tindakan-tindakan minta imbalan. Tapi ada satu lagi. Ini anak dia mama di kamar belakang, dia pegang terus dia mak daster. Dia mak di kamar muka dia ikut. Dia WC dia ikut. Dia bebas sapu di kintal dia ikut. Sekali waktu anak itu jatuh, dia mama bilang, itu kok kau mengipung-ngipus. Mengipung-ngipus dia berarti ikut juga kan? Itu kok mana ikut. Apa beda kata kumiit dan mengipung-ngipus? Kita bilang tadi, kumiit adalah suatu tindakan yang disadari, disengaja, tapi kadang-kadang minta imbalan. Tapi mengipung-ngipus adalah suatu tindakan, ikut kemanapun mamanya pergi. Ada imbalan, tidak ada imbalan, terserah, tidak peduli. Ada belas kasih atau nyanda, tidak peduli. Mama mau poloteng nyanda, tidak peduli. Karena hanya ikut mama, saya aman. Itu arti mengipung-ngipus. Maka kalau boleh disejajarkan dengan bahasa Tombulu ini ayat, Yesus mau bilang begini, setiap orang yang mau kumiitnya, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya, dan harus mengipung-ngipusnya. Boleh mengerti? Karena kalau Yesus cuma bilang begini, setiap orang yang mau kumiitnya aku harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus kumiitnya aku, maka berarti sangat mungkin orang akan ikut Yesus karena iming-iming. Ikut Yesus dapat berkat, ikut Yesus tidak pernah sakit, ikut Yesus akan kaya, ikut Yesus hidup berlimpah-limpah. Tapi Yesus pakai kalimat terakhir, harus mengipung-ngipusnya. Mau dapat apa-apa dan yang tidak dapat apa-apa, itu urusan kita. Mari Yesus juga tidak cuma bilang setiap orang yang mengipung-ngipusnya aku, artinya bisa mematikan pengharapan, bukan? Maka itu indah sekali kalimat itu. Yesus pakai kata kumiit supaya kita memiliki pengharapan. Yesus pakai kata mengipung-ngipus supaya kita harus siap mengalami apapun resiko mengikuti Yesus. Amin.